Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ki Agus Muhammad Rian dengan NIM 2310282. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan beberapa program yang ditugaskan di tugas pertemuan 9 mengenai eh, polymorphism. Nah, langsung saja ke soal nomor satu. Di sini kita membuat sebuah kelas bernama objek geometris. Nah, kelas ini merupakan kelas induknya atau superkelasnya yang nantinya akan mewariskan kelas-kelas lainnya. Untuk kelas objek geometris ini memiliki atribut warna yang nilai dari warnanya itu adalah sama dengan putih, kemudian memiliki eh, atribut diisi dengan tipe data boolean. Nah, kedua atribut ini akses modifiernya adalah private. Kemudian di sini ada eh, konstruktor tanpa parameternya. Kemudian di sini ada yang dengan parameternya, yang nantinya nilai dari atributnya akan sama dengan nilai parameter. Kemudian di sini ada get warna yang akan mengembalikan eh, nilai warna karena eh, variabel warna sudah kita private di atasnya. Jadi kita menggunakan getter untuk mengambil nilainya. Kemudian di sini pun ada setternya untuk mengganti atau mengubah nilai dari warna. Kemudian di sini ada eh, getter untuk variabel diisi, adapun setter untuk variabel diisi. Nah, kemudian terakhir di sini ada metode toString yang akan mencetak warna dan juga status diisinya. Yang nantinya metode toString ini akan di override di kelas-kelas subkelasnya. Nah, kemudian di kelas kedua yaitu ada kelas segitiga yang mewarisi objek geometris atau segitiga extend objek geometris. Untuk kelas segitiga ini memiliki atribut sisi satu, sisi 2 dan sisi 3 yang nilai defaultnya adalah satu. Kemudian di sini ada konstruktor tanpa parameternya, adapun dengan parameternya. Kemudian ada getter untuk sisi satu, sisi 2 dan sisi tiganya karena kita private eh, atribut sisi 1 dan sampai sisi tiganya. Kemudian di sini ada get perimeter untuk mengambil nilai keliling dari segitiga. Kemudian ada get area untuk mengambil nilai luas yang akan mengembalikan nilai luas berdasarkan rumus dari akar sisi kali sisi dikurang sisi satu dikali dan seterusnya. Kemudian di sini ada override yang akan mengoverride metode toString yang ada di eh, kelas induknya atau di kelas objek geometris. Nah, nantinya akan di override yang nantinya akan mencetak segitiga sisi satu, sisinya berapa, sisi dua berapa, sisi tiga berapa. Nah, kemudian untuk menguji segitiganya kita membuat kelas bernama uji segitiga. Nah, di sini user akan diminta untuk menginputkan eh, nilai dari sisi satu, sisi 2, sisi 3, kemudian warnanya, kemudian di sini eh, eh, kondisi ya status diisi atau tidak diisinya. Nah, kemudian di sini kita membuat objek segitiga yang dimana nanti nilai dari sisinya berdasarkan dari inputan tadi. Kemudian di sini ada setter warna berdasarkan inputan juga, ada juga setter status diisi berdasarkan inputan juga tadi. Kemudian setelah itu akan dicetak luasnya berapa, kemudian memanggil metode get area, kemudian kelilingnya get perimeter, warna, get warna, dan status diisi di is diisi. Langsung saja kita jalankan programnya.
Nah, maka user akan diminta untuk menginputkan sisi satu yang pertama, misalkan 3, kemudian sisi duanya 3, dan sisi tiganya 3. Kemudian warnanya misalkan kuning, dan status diisinya adalah true. Nah, maka akan dicetak segitiga dengan sisi satunya berapa, sisi duanya berapa, sisi tiganya berapa, dan akan cetak luasnya di sini, kemudian kelilingnya, warnanya, dan status diisinya true atau false-nya. Selanjutnya untuk soal nomor 2, di sini kita membuat sebuah eh, superclass bernama person yang memiliki atribut nama, alamat, nomor telepon, dan juga email. Nah, kemudian di sini kita protected atributnya, yang artinya hanya bisa diakses oleh eh, anak-anaknya itu sendiri. Kemudian di sini ada konstruktor dengan parameter. Nah, di sini pun ada metode toString yang akan mencetak nama. Nah, nantinya metode ini akan di-override oleh subclass-subclassnya. Nah, yang pertama di subclass pertama ada student yang akan mewarisi kelas person. Nah, untuk kelas student sendiri memiliki eh, atribut status mahasiswa, ada mahasiswa baru, mahasiswa tahun kedua, tingkat 3, dan tingkat akhir. Eh, seharusnya ya. Nah, untuk status mahasiswa ini kita buat akses modifiernya final agar tidak bisa diubah-ubah. Kemudian di sini ada konstruktor dengan parameter. Nah, di sini juga ada super, artinya kita memanggil konstruktor dari superclassnya. Yang dimana superclassnya itu adalah kelas person tadi yang memiliki atribut nama, alamat, nomor telepon, dan juga email. Nah, kemudian di sini ada this reference juga. Adapun di sini metode toString yang mengoverride metode dari person tadi. Yang jadinya akan mencetak nama kelasnya terlebih dahulu, kemudian cetak namanya dan mencetak status dari mahasiswanya. Selanjutnya ke kelas ke subkelas kedua ada kelas yang bernama employee extend person, atau employee yang akan kelas employee yang akan mewarisi kelas person. Di sini kelas employee eh, memiliki atribut kantor, gaji, dan juga date hire. Nah, kemudian di sini ada konstruktor dengan parameternya, sama seperti sebelumnya memanggil konstruktor dari superclassnya menggunakan super. Kemudian ada this reference juga, kantor, gaji, dan juga date hire. Di sini pun ada metode override lagi untuk mencetak ya, yang mengoverride metode dari person tadi yang akan mencetak nama, office-nya, salary-nya, dan juga debt hire-nya. Nah, kemudian untuk mengambil dari debt hire-nya itu, kita menggunakan sebuah kelas bernama myDebt yang akan mengambil nilai berdasarkan eh, tanggal, bulan, dan tahun, tanggal, bulan, dan tahun jika tidak diinputkan oleh usernya. Namun jika diinputkan oleh user, maka akan menggunakan eh, konstruktor yang dengan parameter ini. Jika tidak, akan menggunakan tanpa parameter. Sama akan mencetak satu string di sini, tahun, bulan, dan juga tanggal. Kemudian di sini ada kelas yang keempat, yaitu kelas faculty.
extend employee. Artinya fakultas kelas fakulti mewarisi employee. Nah, di sini eh, memiliki atribut office hour atau jam kerja, kemudian ada pangkat yang kita akses modifiernya ubah menjadi private. Nah, di sini ada konstruktor dengan parameternya, sama di dalamnya pun ada eh, pemanggilan konstruktor superclassnya dengan menggunakan super. Kemudian di sini ada is reference-nya juga. Ada pun sama seperti sebelumnya ada method override yang akan mencetak nama, lama bekerja, dan pangkatnya. Kemudian di kelas terakhir ada kelas staff yang memiliki atribut gelar dan sama seperti sebelumnya memiliki konstruktor dengan parameter yang memanggil eh, konstruktor dari superkelasnya atau atau kelas dari atau konstruktor dari kelas person. Sama ada disreference juga. Kemudian mengoverride stringnya lagi yang akan mencetak kelasnya apa, namanya apa, dan gelarnya apa. Nah, untuk mengetes semua kelas tersebut, kita membuat sebuah kelas bernama test person. Nah, di sini kita membuat objeknya terlebih dahulu. Yang pertama, objek person, masukkan argumennya, kemudian eh, objek student, masukkan argumen untuk konstruktornya, kemudian employee pun, faculty pun, dan staff juga. Nah, setelah kita menginputkan eh, semua argumennya, di sini kita akan mencetak semua eh, atribut dari masing-masing kelas. Langsung saja kita jalankan programnya. Kita akan dicetak. Yang pertama ada kelas person, namanya Budi. Kemudian di sini ada kelas student, namanya Andi, statusnya mahasiswa tingkat akhir. Kemudian ada kelas employee, namanya Citra, eh, office-nya di kantor A, salary-nya atau gajinya adalah berapa ini 5 juta. Kemudian hire date-nya adalah tahun 2025 bulan 4 tanggal 29. Kemudian kelas fakulti namanya Dedi, lama bekerjanya dari jam 8 sampai dengan 16, pangkatnya lektor kepala. Kemudian kelas terakhir ada kelas staff, namanya Eka dan gelarnya adalah bendahara. Baik, sekian dari saya. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.